berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God's lovers, senang berjumpa kembali dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Karena itu sebelum kita beristirahat, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan mari kita berdoa mendahuluinya. Bapa dalam sorga, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini bekerja. Semua aktivitas kami ada dalam perlindungan Tuhan dan kami sudah pulang sampai ke rumah kami dengan tidak kekurangan apapun juga. Kami siap dengar firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Kiranya pertolongan daripada Tuhan menolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita buka Kejadian pasal 39 ayat 8-9. Kejadian 39 ayat 8-9, firman Tuhan berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah hormatilah Tuhan. Hormatilah Tuhan, saudara yang terkasih. Yusuf adalah seorang anak muda yang dari masa hidupnya dia berkata no terhadap dosa dan berkata ya terhadap Tuhan. Dari kakak-kakaknya saudara yang terkasih, dia kemudian dikucilkan. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat ketika lihat dosa subur bertumbuh dan nama Tuhan dipermainkan. Itulah sebabnya dia selalu melapor kepada ayah mereka, Yakub, supaya ayahnya mungkin mendisiplin kakak-kakaknya, supaya anaknya menegur, bukan dalam rangka cari muka, tapi sekali lagi karena hatinya bersih, dia nggak bisa melihat dosa yang ada di sekitar dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali dia suka bermimpi, dan satu kali dia bermimpi yang membuat saudara-saudaranya marah karena dia menganggap satu ketika kakak-kakaknya bahkan ibu bapaknya akan menyembah dia. Mereka sangat marah karena itu satu ketika bapaknya suruh Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya. Ketika mereka melihat Yusuf dari jauh, mereka bersepakat untuk kemudian menangkap Yusuf. Dan sebenarnya mereka ingin membunuhnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kemudian karena Ruben membela dan akhirnya kita tahu Yusuf hanya dijual ke orang Ismail. Lalu dari orang Ismail itu dijual lah dia ke rumah Potifar. Saudara seorang pegawai daripada Firaun. Di sanalah dia tinggal. Laporan yang mereka laporkan kepada orang tua mereka. Kakak-kakaknya Yusuf berkata bahwa Yusuf sudah mati. Itu yang membuat bapaknya sangat berduka. Karena bapaknya sangat menyayangi yang namanya Yusuf. Waktu di rumah Potifar saudara. Yusuf menjadi pegawai, menjadi hamba, menjadi pembantu yang luar biasa. Dia menjadi seseorang yang akhirnya tidak tinggal saja di tempat. Hidupnya tidak statis, tapi hidupnya naik. Dari seorang hamba, Alkitab berkata, dia berubah menjadi seorang manajer. Sebab kemudian dia dipercayakan untuk menguasai segala sesuatu di rumah itu. Mengatur segala sesuatu di rumah itu. Saudara yang terkasih, ini tipe orang-orang yang rajin. Ini tipe saudara yang terkasih orang yang menyadari dirinya. Kalau menjadi seseorang yang jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari sanak famili, maka hal yang mesti dilakukan adalah bekerja keras. Dan dia melakukan itu saudara-saudara yang terkasih di rumah Potifar. Dan Potifar sangat menyayangi dia. Sayang sekali, saudara, godaan itu selalu ada. Dan di rumah itu istri Potifar melihat Yusuf. Saudara yang terkasih, Yusuf punya daya tarik yang luar biasa. Dia bukan saja pintar,
dia rajin, dia penurut, dia jaga hidupnya dengan baik. Dan itu yang membuat daya tarik dari Yusuf dan membuat istrinya Potifar melirik dia, menggoda dia, mencoba untuk masuk dalam keinginan hawa nafsu daripada istrinya Potifar. Saudara, Alkitab berkata bahwa dia dibujuk dari hari ke hari. Bukan tiap hari, bukan satu hari saja, bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun, tapi tiap hari Yusuf digoda. Jangan lupa Yusuf ini masih muda. Yusuf ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, belum beristri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi istrinya Potifar, tentu saja dia sudah menjadi seorang istri, seorang nyonya rumah tangga. Karena itu dia lebih punya banyak pengalaman. Dan dengan caranya dia coba goda Yusuf. Tapi Alkitab berkata Yusuf tidak tergoda sama sekali. Wanita ini tidak diam sampai di situ. Tapi Alkitab berkata satu hari saudara yang terkasih, tidak ada orang lagi di dalam rumah. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia coba menarik Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Tapi itu yang Yusuf katakan, saudara-saudara yang terkasih kepada wanita ini. Yusuf coba untuk tegas kepada wanita ini. Dan dia bilang, Alkitab berkata Yusuf menolak di dalam ayat ke-8 itu. Lalu dia mau ingatkan kepada istrinya Potifar untuk berkata begini kepada istrinya Potifar dan berkata demikian. Bahwa dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Jadi bantuan saya, suamimu itu, Potifar itu gak perlu lakukan apa-apa. Karena saya bisa menangani semuanya. Saya tangani, saya atur semuanya. Bahkan ayat 9 dikatakan bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Selain daripada engkau. Karena saudara Yusuf menyadari dan ingin mengingatkan kepada istrinya Potifar. Dikatakan sebab engkau istrinya. Dan ini kalimat yang menunjukkan bagaimana Yusuf menghormati Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ukuran dosanya itu bukan dengan orang lain. Ukuran dosanya Yusuf itu perbandingannya dia adalah dengan Tuhan. Ketika dia melanggar perintah Tuhan maka dia tahu itu salah. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu hormatilah Tuhan. Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita dan memelihara kita harus dihormati. Godaan seperti apapun harus kita berkata tidak. Karena selama itu tidak memuliakan Tuhan, maka kita harus berkata tidak. Dalam bentuk apa saja. Yusuf ini dalam bentuk saudara yang terkasih dalam Tuhan godaan seksual. Tapi barangkali ada bentuk-bentuk yang lain, dosa yang lain saudara yang terkasih. Kita harus berkata tidak. Sebab Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak akan ada berkat bagi kita yang coba-coba bermain dengan hal yang seperti begini. Jauhkanlah dari hidup kita hal-hal yang demikian. Karena itu akan membuat hidup kita, saudara-saudara yang terkasih, menjadi kotor. Lalu kita larut dan berbuat hal-hal yang demikian yang menyakiti hati Tuhan. Yusuf adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia berani berkata tidak. Resikonya ada resikonya. Apa resikonya kita tahu. Dia masuk dalam penjara. Mungkin kalau ada orang zaman sekarang berkata kenapa dia gak terima aja. Kenapa dia gak bilang iya saja dengan rayuan daripada istrinya Potifar. Kan dia lebih aman. Mungkin dapat fasilitas lebih banyak. Kesejahteraan bagi hidupnya. Kalau zaman sekarang barangkali dia dapat apartemen. Saudara, sebuah unit. Dia dapat mobil dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi Yusuf saudara-saudara yang terkasih. Yusuf dia lebih memilih untuk menghormati Tuhan. Manusia boleh tersinggung tapi Allah tidak boleh tersinggung. Konsep ini konsep yang luar biasa. Kadang-kadang kita manusia kita pikir lebih baik Allah yang tersinggung daripada manusia. Saudara, karena itu kita coba cari muka. Kita coba mengangkat orang. Kita coba puji-puji orang. Puja-puja orang saudara yang terkasih. Tapi kita lupa puji akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf mengajarkan kepada kita. Pujian dan kehormatan itu harus diberikan kepada Tuhan. Kalau orang lain tersinggung, orang lain marah. Karena penghormatan kita terhadap Tuhan. Tidak apa-apa. Tuhan pasti bela. Benar saudara yang terkasih. Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kita tahu saudara-saudara yang terkasih. Bertahun-tahun Yusuf ada di dalam penjara. Dan saudara saya percaya dia sedih.
sudah jauh dari orang tua. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sudah bekerja. Dan dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi kalau dia harus ada di dalam penjara karena nama Tuhan, dia tetap cari bagaimana caranya supaya dia boleh menghirup udara bebas. Ketika saudara-saudara yang terkasih, juru roti, juru minuman menceritakan mimpinya, dia kasih tahu saudara-saudara yang terkasih. Dan dia bilang, kalau kalian keluar, jangan lupa ingat saya. Tapi mereka melupakannya. Tapi ada satu kemudian mengingat dan berkata bahwa ketika raja bermimpi dan dia tidak tahu mimpinya, arti mimpinya, dia panggil semua ahli-ahli mimpinya dan dia tidak tahu. Yusuf kemudian dipanggil dan Yusuf menerangkan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara membaca di sana dikatakan bahwa karena Allah menyertai Yusuf. Kalau kita hormati Allah, saudara yang terkasih, maka saya percaya Allah juga tidak tahan-tahan. Yang namanya hikmat, marifat, kuasa, berkat tidak akan ditahan, diberikan kepada kita karena dia tahu kita bertanggung jawab dan kita menghormati dia. Hormatilah Tuhan selama dalam hidupmu. Dari masa muda saudara-saudara yang terkasih. Berkata ya terhadap Tuhan dan tidak terhadap namanya godaan setan, iblis. Karena saya percaya bahwa itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf kemudian kita tahu dia menjadi orang nomor 2. Di bawah Firaun. Punya kekuasaan yang luar biasa. Perdana Menteri, saudara-saudara yang terkasih, menguasai eksekutif. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam 7 tahun pertama waktu kelimpahan. Dia suruh tampung itu di gudang-gudang. Sehingga waktu 7 tahun waktu kelaparan, mereka orang Mesir punya makanan. Kenapa? Ada Yusuf, ada seorang anak Tuhan yang ditempatkan. Saya tantang Anda anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, yang ada di mana saja saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda ada di sana, tonjolkanlah dirimu sebagai anak Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan jujur, dengan baik saudara yang terkasih. Supaya Anda bisa jadi berkat bagi bangsa ini saudara yang terkasih. Kita sulit sekarang mencari orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Yang betul-betul hormat sama Tuhan. Saya berdoa supaya saudara-saudara yang terkasih, kita menjadi anak-anak Tuhan di negeri ini yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya selalu percaya siapapun pemimpin kita di waktu yang akan datang. Selama dia hormat dan takut akan Tuhan. Maka negeri kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Supaya ada pemimpin yang baik di tanggal 14 Februari nanti. Memimpin bangsa kita yang diberkati oleh Tuhan. Papa saya menerima penghargaan dari Pak Harto. Tanda tangannya Presiden Soeharto. Karena papa saya dulu berjuang di sebuah tempat. Dia jaga perbatasan di sebuah tempat. Jarinya pernah belek dipotong sama orang Jepang. Ditaruh garam dengan jeruk. Dan itu sangat perih sekali dia rasa. Tapi kenapa demikian? Karena dia cinta bangsa ini. Pak, Bu, mari tangisilah bangsa ini dan persembahkan kepada Tuhan. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita ditaruh di negeri ini. Bukan tidak ada maksud. Maksudnya supaya hidupmu menjadi berkat. Jadilah Yusuf. Pada zaman ini yang menghormati Tuhan. Lebih daripada menghormati apapun juga. Sebab itu Tuhan yang mau demikian. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keluarga kita dijaga. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf kemudian jadi berkat bagi saudara-saudaranya. Bagi bangsanya. Sehingga Yakub dengan keturunannya tinggal di Mesir. Karena Yusuf hormat sama Tuhan. Dan Tuhan angkat derajatnya. Jadi orang nomor 2. Dan ini yang paling penting. Yusuf tidak pernah membalas kejahatan. Bagi orang yang membuat jahat kepada dia. Yaitu kakak-kakaknya sendiri. Kenapa? Karena Yusuf menghormati Allah. Mari hormatilah Tuhan dalam hidupmu. Supaya kemana saja engkau pergi, Tuhan menempatkan Anda, mempercayakan Anda dan saya. Sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Sebab kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita menghormati orang lain. Memperlakukan orang lain sebagai ciptaannya. Jadilah orang-orang yang terus Tuhan, yang terus dalam hidup memilih Tuhan, menghormati Tuhan lebih daripada menghormati yang lain. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini.
Kami belajar dari Yusuf yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk setia dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami menjadi Yusuf-Yusuf pada zaman ini. Di mana dalam hidup kami, Tuhan, kami sungguh-sungguh hormat dan takut kepada Tuhan. Lebih daripada takut kepada jabatan kami, popularitas kami, nama kami, atau apapun yang kami lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan angkat kami menjadi seorang pejabat, menjadi orang penting di tempat di mana kami bekerja, tolong supaya apa yang kami dapatkan jadi berkat. Sama seperti Yusuf yang memberkati keluarganya dan bangsanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami sebelum kami tidur. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silakan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8 dan 9 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau memeringkan diri. Lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku siap